misalnya diikutin nih dari kamar kalian, diikutin kalian kemana, diikutin kayak gitu, langsung ke resepsionis untuk minta perlindungan di sana. Halo teman-teman, kali ini aku akan share tips aman menginap di hotel sendirian. Jadi kalau misalnya kalian berencana solo traveling pergi ke suatu tempat dan kemudian kalian menginap di hotel sendirian, apalagi buat kalian yang cewek mungkin dan sendirian, kalian perlu perhatikan 6 tips yang akan aku share berikut ini biar kalian menginapnya itu aman. Apalagi kalau misalnya kalian menginap di hotel-hotel yang mungkin tingkat keamanannya kurang. Yang pertama yang perlu kalian lakukan setelah masuk kamar, kalian harus cek kamarnya. Cek kamarnya ini cek seluruh bagian kamarnya. Misalnya di bagian kaca atau di bagian lubang-lubang yang ada di kamarnya, apakah ada kamera atau enggak. Karena biasanya atau di beberapa hotel, tapi nggak selalu sih ya, itu ada yang ada kameranya. Jadi kamera tersembunyi. Jadi untuk jaga-jaga aja kalian cek di seluruh kamarnya. Nggak hanya itu, kalian juga cek surnya atau cek peralatannya, apakah ada yang rusak atau apakah ada yang misalnya kotor. Misalnya nih katakanlah selimutnya kotor katakanlah. Nah, segera setelah kalian masuk kamar dan ngecek bahwa ternyata selimutnya kotor, langsung lapor ke resepsionis. Atau remote-nya nggak bisa digunakan, remote TV misalnya atau remote AC nggak bisa digunakan, langsung lapor ke resepsionis biar kalian nggak dituduh kalian yang merusak, karena kalian baru awal masuk kan. Tapi untuk kasus kamera tersembunyi sebenarnya jarang sih, tapi ya untuk lebih waspada, kalau misalnya kalian memang takut ya kalian cek dulu sebelum kalian meninggali atau kalian bersantai di kamar itu. Kemudian yang nomor 2, setelah kalian masuk jangan lupa untuk kunci dan grendel. Nggak tahu sih namanya grendel atau apa, kalau misalnya di beberapa hotel ada, tapi ada beberapa hotel yang nggak ada. Jadi selalu setelah masuk selalu kunci. Jangan sampai tidak dikunci, apalagi dibiarin terbuka. Karena nanti orang luar akan bisa melihat kondisi di dalam kamar kalian. Apalagi kalau misalnya kalian cewek, itu mungkin agak rawan ya kalau misalnya kalian membiarkan pintu kalian terbuka atau tidak terkunci. Kemudian yang nomor 3, tutup tirai dan jendela. Kalau misalnya di kamar kalian ada jendela dan ada tirainya, ya tutup tirai dan tutup jendela. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada udara masuk, kan ada AC gitu kan. Tapi kalau mungkin masih siang, masih ini nggak masalah sih. Tapi kalau udah malam, udah waktunya tidur ya usahakan untuk selalu ngecek bahwa pintu sudah dikunci dan jendela sudah ditutup. Kemudian yang nomor 4, jangan tinggalkan barang berharga saat keluar dari kamar. Baik itu keluar untuk keluar hotel ataupun keluar untuk misalnya sekedar berkeliling hotel dan sebagainya, atau cuman misalnya buat renang atau buat apa kayak gitu. Kalaupun terpaksa untuk meninggalkan barang berharga di hotel, ya pastikan barang itu berada di tempat yang aman. Misalnya di dalam brankas katakanlah. Karena aku pernah di beberapa hotel itu kita disediakan brankas. Even hotel Oyo atau Red Doors atau hotel apapun sih ada yang ada brankasnya. Even hotelnya tuh murah ya, biasanya tetap ada brankasnya. Kalau nggak ada ya udah bawa aja barang berharganya pergi, misalnya handphone, terus dompet, itu kunci, itu bawa aja keluar. Kemudian yang nomor 5, hindari tempat-tempat yang sepi. Misalnya kalian sedang berkeliling hotel, katakanlah lagi menikmati atau touring ya itulah, menikmati suasana di hotelnya itu kayak gimana. Hindari tempat-tempat yang sepi. Kalau bisa kalian ke arah tempat-tempat yang rame aja. Kalau misalnya di tempat sepi, pastikan nggak ada yang mengikuti kalian. Kalau misalnya kalian melihat ada yang mengikuti kalian dari belakang dan sebagainya, ikut terus, kalian lari ke resepsionis untuk minta perlindungan. Kalian misalnya diikutin nih dari kamar kalian, diikutin kalian kemana, diikutin kayak gitu, langsung ke resepsionis untuk minta perlindungan di sana. Bilang aja kalau kalian diikutin kayak gitu. Kemudian yang nomor 6, pastikan kalian punya seseorang untuk diajak bicara, meskipun itu jauh ya. Misalnya katakanlah kalian traveling di satu kota katakanlah, ya udah kalian chat aja teman kalian atau sahabat kalian atau orang tua kalian atau pasangan kalian. At least ada yang bisa kalian share, ada yang bisa kalian ajak bicara kayak gitu, meskipun itu lewat chat ya. Karena ya kalau misalnya terjadi apa-apa sama kalian, ya mereka tahu gitu, untuk ngambil tindakan segera kalau terjadi apa-apa. Kalau enggak ya nggak masalah sih.
Dan pengalamanku traveling sendiri atau solo traveling, karena aku sering banget solo traveling dan juga menginap di hotel sendiri, jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah ada masalah sama sekali sih. Cuman kan aku cowok, tapi kalau misalnya cewek mungkin agak sedikit hati-hati ya, karena kan kita berada di lokasi yang mungkin bukan tempat tinggal kita, dan juga kita berada di lokasi yang kita tidak kenal siapa-siapa gitu. Jadi lebih berhati-hati aja, baik di hotelnya maupun di tempat wisatanya atau tempat tujuan kita lah, travelingnya kita lah, kayak gitu. Dan pastikan kalian punya nomor atau kontak dari hotelnya, pihak hotelnya, baik itu telepon maupun WhatsApp atau sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah atau kalian ingin mengadu, itu kalian bisa bertanya atau bisa mengadu ke pihak hotelnya. Misalnya nih, katakanlah malam-malam ada suara yang nggak nyaman, kalian nggak enak katakanlah, dan kalian takut keluar kamar katakanlah, ya udah hubungi pihak hotelnya, baik telepon maupun lewat WhatsApp kayak gitu. Beberapa hotel ada kok yang ada WhatsAppnya, jadi tinggal WhatsApp aja. Atau beberapa misalnya di Red Doors, ya Red Doors atau Red Planet aku lupa, itu ada aplikasinya yang kita bisa chatting ke resepsionisnya kayak gitu. Ntar deh aku bikin tutorialnya gimana caranya untuk ini, khusus di Red Doors atau Red Planet ya. Kalau di Oyo aku kurang tahu, kayaknya nggak ada. Tapi yang jelas kalian harus punya nomor kontak hotel ataupun resepsionisnya. Aku saranin waktu check in aja, waktu check in tanya, ada nomor yang bisa dihubungi nggak kalau nanti aku ingin minta bantuan atau ingin melapor sesuatu kayak gitu. Tanya aja pada waktu check in kayak gitu. Oke, semoga tips tadi bisa membantu teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.